Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin. Amma ba'd. Bro and sis, mari kita simak ngaji online kitab Riyadhus Shalihin atau ngajol KRS bersama Kiai Haji Ahmad Sahal Hasan LC menggunakan penjelasan dari kitab Nuzhatul Muttaqin dan Dalilul Falihin. Selamat mengikuti dengan seksama. Hadis ini merupakan hadis yang kelima pada bab tadi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata al-Imam an-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dan memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu beliau dan meninggikan derajat beliau bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan solehin. Beliau berkata, Al-Khamisu, hadis yang kelima. An Abi Abdillahi An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdillah, ini kunyahnya, nama beliau adalah An-Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Nu'man dan ayahnya Bashir, karena baik An-Nu'man maupun ayahnya Bashir adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi menyebut di sini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Nu'man berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kalian hendaklah atau kalian haruslah meluruskan saf-saf kalian, atau jika tidak Allah akan mengubah di antara wajah-wajah kalian. Apa yang dimaksud dengan la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum? Nanti akan kita lihat dalam penjelasan apa makna Allah akan mengubah di antara wajah-wajah kalian. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan, wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat lain dari Al-Imam Muslim. Jadi dari Imam Muslim saja, tanpa Imam Bukhari, ada redaksi yang sedikit berbeda. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami sampai seolah-olah beliau sedang meluruskan anak-anak panah yang terbuat dari kayu. Jadi anak-anak panah yang ditaruh di tempatnya itu kan rapi, lurus ya, tidak ada yang ke depan sedikit, lurus. Begitu juga ketika biasanya sebaris pasukan yang berbaris lurus ya, kemudian pasukan panah memanah juga biasanya panah-panah itu juga lurus. Jadi beliau meluruskan saf-saf salat kami seperti beliau sedang merapikan dan meluruskan anak-anak panah. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu, sehingga ketika
beliau melihat kami sudah faham, sudah melaksanakan, maka beliau baru berhenti dari meluruskan shaf. Thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbir. Satu hari beliau hendak memimpin salat, sesudah iqamat beliau hendak memimpin salat, sehingga hampir saja beliau melakukan takbiratul ihram. Hatta kada an yukabbir. Beliau hendak melakukan takbiratul ihram, memulai salat. Fara'a rajulan badiyan sadruhu. Fara'a rajulan badiyan sadruhu. Tetapi kemudian beliau melihat ada seorang laki-laki yang dadanya sedikit maju. Maksudnya posisi di dalam shafnya agak ke depan sedikit, tidak lurus. Faqala, maka Rasul bersabda, mengurungkan niatnya untuk segera bertakbir, itu mengurungkannya. Kemudian sabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum. Demi Allah, kalian haruslah benar-benar meluruskan saf-saf kalian. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Jika tidak, maka Allah akan mengubah di antara wajah-wajah kalian. Ini riwayat dari Al-Imam Muslim, juga dari sahabat Nu'man bin Bashir. Sebelum kita masuk ke penjelasan hadis, kita lihat sejenak seperti biasa, karena sahabat An-Nu'man bin Bashir ini baru saja kita dengar namanya dari hadis pertama, maka kita sebutkan profil singkat sahabat Nu'man bin Bashir ini. Beliau adalah Abu Abdillah. Ini kunyahnya, yaitu panggilan yang menggunakan kata Abu, Ummu atau Ibnu, itu disebut kunyah. Dalam hal ini beliau kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi beliau adalah salah satu sahabat Ansar, yang sahabat Nabi yang berasal dari Madinah dan dari suku Khazraj, sehingga disebut Al-Khazraji Al-Ansari. Huwa wa abuhu sahabiyan. Beliau dan juga ayahnya, yaitu Bashir, merupakan dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Allah meridhai keduanya. Syahida abuhu al-aqabata tsaniyata wa badran wa uhudan wal masyahida kullaha. Ayah dari An-Nu'man ini, yaitu Bashir, itu ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Janji setia untuk membela Rasulullah SAW, yang disebut dengan Bai'ah Aqabah yang kedua. Juga ikut dalam pertempuran Badr bersama kaum muslimin, juga pertempuran Uhud, dan seluruh pertempuran atau jihad fisabilillah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diikuti oleh Bashir, ayah dari Nu'man. Wa huwa awwalu man baya'a Abu Bakrin minal Ansar. Dan tercatat beliau adalah orang yang pertama kali berjanji setia membaiat Khalifah Abu Bakar Siddiq pasca wafatnya Rasulullah SAW, yaitu yang pertama kali membaiat Abu Bakar Siddiq dari sahabat Ansar. Adapun An-Nu'man, anaknya yang menjadi rawi hadis ini, amman Nu'manu fawulida ala ra'si arba'ati ashhurin minal hijrah. Nu'man bin Bashir ini dilahirkan di awal
4 bulan setelah Rasul hijrah. Jadi setelah Rasul hijrah 4 bulan setelah itu, ya, Nu'man bin Bashir ini lahir. Wa huwa awwalu mauludin minal ansari ba'dal hijrah. Dan An-Nu'man bin Bashir ini dapat dikatakan sebagai anak yang lahir pertama kali dari kalangan Ansor sesudah Rasul hijrah. Di antara para sahabat Ansor, Nu'man bin Bashir ini termasuk anak yang lahir di awal hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kemudian di sini dikatakan sakanan Nu'manu Syam, thumma waliyal Kufah. Beliau sendiri cukup lama tinggal menetap di Syam, di Syria dan sekitarnya saat ini, ya, dulu disebut dengan Syam. Kemudian setelah itu juga menjabat sebagai gubernur Kufah, pernah menjabat sebagai gubernur kota Kufah yang ada di Irak. Mohon maaf tadi sempat terputus jaringan internetnya. Mudah-mudahan sudah nyambung kembali dan Bapak Ibu bisa mendengarnya. Ya, saya lanjutkan masih tentang profil Nu'man bin Bashir. Jadi beliau tinggal di Syam dan sempat menjadi gubernur di Kufah. Adapun tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir ini tercatat ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 114 hadisan. Tercatat beliau meriwayatkan 114 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 114 hadis ini ittafaqa ala khamsatin minha. Yang muttafaqun alaih disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim ada 5 hadis. Wanfarad al-Bukhari bihaditsin wa Muslimun bi 4. Sementara yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari saja tanpa Imam Muslim itu ada 1 hadis. Sebaliknya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir tanpa Imam Bukhari itu ada 4 buah hadis. Terakhir di sini dikatakan qutilan Nu'manu bisyam biqaryatin min qura Hims. Beliau wafat, meninggal, terbunuh. Mudah-mudahan tercatat sebagai syuhada di satu wilayah atau satu daerah di kota Hims atau Homs pada bulan Dzulhijjah, yaitu tahun sanata arba'in wa sittin, tahun 64 Hijriah. Qala Ibnu Abi Khaythama sanata sittin. Tapi dalam riwayat lain disebutkan oleh Ibnu Abi Khaythama tahun wafat beliau adalah pada tahun 60 Hijriah. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lihat penjelasan beberapa kosakata dari hadis yang tadi kita telah bacakan dan kita terjemahkan singkat. Mufradatul hadis. Di dalam hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum. Kalian harus meluruskan saf-saf kalian. Nah ini adalah sunnah, salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sebelum melakukan takbiratul ihram, setelah iqamat, beliau mengingatkan untuk jamaah di dalam sholat meluruskan shaf. Oleh karena itu mungkin kita yang sering sholat berjamaah di masjid
sering mendengar misalnya imam mengatakan sawwu sufufakum, luruskanlah saf kalian. Nah, taswiyatus sufuf, yang maksud dengan meluruskan saf adalah i'tidalul qa'imina biha ala samtin wahid. Ya, tegaknya orang-orang yang berdiri ya di dalam saf salat itu dalam satu bentuk yang rapi, ya. Jadi tidak ada yang lebih ke depan daripada yang lain atau ke belakang, atau safnya tidak lurus tapi mungkin bergelombang itu. Ya, ini nggak boleh. Jadi harus lurus. Itu makna la tusawwunna sufufakum, taswiyatus sufuf. Kemudian Rasul mengatakan au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalau tidak luruskan shaf, maka ada ancaman dari Rasul, Allah akan mengubah di antara wajah-wajah kalian. Nah, ini satu ancaman. Wa hadzal wa'id, ya, ancaman ini memiliki dua kemungkinan makna. Ya, para ulama menjelaskan ada dua kemungkinan makna. Qila huwa ala haqiqatihi. Kemungkinan yang pertama bahwa mengubah wajah kalian maksudnya adalah betul-betul berubah. Jadi secara hakiki. Ungkapannya ungkapan hakiki, bukan ungkapan kiasan. Wa huwa tashwihul wajhi bitahwili khalqihi an mawdi'ihi bija'lihi mawdi'al qafa au bitahwili suratil insani ila suratin ukhra. Yang pertama adalah dia adalah makna hakiki, yaitu Allah mengubah wajah ya, orang-orang yang tidak meluruskan shaf itu, diubah tempatnya, ya, wajahnya yang tadinya ada di depan dibalik menjadi berada di belakang. Jadi bagian belakang kepala kita, disitulah ya wajah kita itu ditempel atau diubah di posisi itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan jika Allah menghendaki, sangat mudah bagi Allah. Au bitahwili suratil insani ila suratin ukhra. Atau dengan mengubah wajah manusia, wajah yang biasa kita tahu wajah manusia, dengan bentuk wajah makhluk lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini dalam konteks sholat ada beberapa hadis yang memberikan ancaman kepada orang yang melanggar satu sunnah atau satu adab atau bahkan satu aturan di dalam sholat berjamaah. Misalnya ada hadis yang menyebutkan kalau seorang makmum yang mengangkat kepalanya lebih dulu sebelum imam, pada saat sujud mendahului imam mengangkat kepalanya, sebutkan dalam hadis Allah akan mengubah wajahnya menjadi atau kepalanya menjadi kepala himar, ya, keledai. Nah, ini dalam konteks difahami bahwa dia adalah makna hakiki, bisa saja itu terjadi, ya. Wabil khusus tentu saja nanti di hari akhir, di hari kiamat. A'udzubillah min dzalik. Tapi juga sebagian ulama mengatakan waqila mahmulun 'alal majaz. Kapan Allah akan mengubah wajah kalian, ini ungkapan kiasan atau majas, ya. Ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a wa ikhtilafal qulub, yaitu ungkapan kiasan di mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan di antara kalian kalau tidak meluruskan dan merapikan shaf, itu ada permusuhan, kebencian, dan perpecahan di dalam hati kalian. Perbedaan yang menyebabkan perpecahan di dalam hati kalian. Jadi rapinya shaf itu bisa menjadi cermin, bahkan bisa menjadi penyebab persatuan umat. Sebaliknya, shaf yang tidak rapi, tidak lurus,
Ini bisa menjadi cermin hati yang tidak bersatu. Juga di dalam riwayat Muslim tadi disebutkan, wa fi riwayatin Muslim al-qidah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf seperti beliau meluruskan anak-anak panah. Jadi al-qidah maknanya adalah khashabus siham, ya, anak-anak panah yang terbuat dari kayu yang tajam. Wahiduha qidhun, ini bentuk jamak qidah, bentuk tunggalnya adalah al-qidh. Nah, ini dijelaskan wal muradu al-mubalaghatu fit taswiyah hatta yasir ka'annama yaqumu biha siham bi shiddati istiwa'iha wa i'tidaliha. Ini juga ungkapan untuk menunjukkan betapa seriusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meluruskan saf-saf jamaah yang sholat di belakang beliau, sehingga beliau menghendaki lurus seperti lurusnya anak-anak panah yang berbaris di tempatnya itu. Kemudian ada kata aqalna, maknanya adalah fahimna, ketika kami sudah paham. Yang terakhir badian, ada orang yang rojulan badian sadruhu, yang menonjol dadanya, artinya kharijan an samtis shaf, dia keluar dari bentuk shaf yang lurus, jadi menyendiri rada ke depan sedikit sehingga kelihatan. Nah, itu oleh Rasulullah SAW diberikan teguran supaya segera meluruskan shaf. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke faidah hadis ini satu saja. Al-hathu ala taswiyatis sufuf. Hadis ini ya menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sangat menekankan shaf yang lurus, ya, untuk meluruskan shaf. Wa jawazul kalam bainal iqamati wad dukhuli fis shalah. Hadis ini juga menunjukkan boleh berbicara antara qomat atau iqamah dengan takbiratul ihram. Jadi selama belum takbiratul ihram maka masih boleh berbicara. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Sebagian kecil ulama mengatakan tidak boleh berbicara sesudah petugas melakukan qomat, sesudah Bilal melakukan iqamah, kecuali untuk kepentingan sholat. Jadi mereka memahami bahwa hadis ini Rasul berbicara karena berbicara untuk kepentingan sholat, berhubungan dengan sholat. Nah, mereka mengatakan kalau tidak ada hubungan dengan sholat dilarang berbicara sesudah qomat. Tapi mayoritas ulama mengatakan boleh berbicara, meskipun tentu saja ya tidak dianjurkan, ya tidak dianjurkan. Tapi ya kalau berbicara tidak berdosa sudah qomat itu. Kembali kepada hukum asal, ya, sebab sholat dikatakan sholat itu adalah ketika dimulai dengan takbiratul ihram dan niat. Itulah mulai waktu sholat, dan saat mulai waktu sholat itulah dilarang berbicara, ya, bisa membatalkan sholat. Tapi tentu saja dalam konteks adab kita berperilaku ya, sesuai dengan kekhusyuan sholat, maka hendaknya tidak berbicara kalau sudah ada terdengar qomat, karena dianjurkan untuk konsentrasi untuk melaksanakan sholat.